Pemirsa Nasional TV, kita lanjut dialog interaktif kita Selayang Pandang bersama Ibu Wakil Bupati Kabupaten Situbondo, Ibu Hajah Khairani. Ibu Haji, tadi jenengan sampaikan bahwa tentu keinginan membuat sebuah perubahan-perubahan yang berarti bagi masyarakat secara menyeluruh. Ngomong pemerataan, ngomong keadilan, dan sebagainya. Nah, tadi juga disinggung Ibu Haji mengatakan bahwa bagaimana insentif-insentif guru ngaji, guru TPQ tentu yang di madrasah-madrasah yang terpencil itu, walaupun sudah ada dana sharing dari pemerintah provinsi, Ibu. Nah, apakah itu sudah menjadi sebuah perencanaan dan menjadi sebuah kebijakan, Bu, di tahun ini misalkan? Karena itu sudah, kalau perencanaan sudah. Sudah ya? Sudah. Cuma yang masih yang sudah terrealisasi adalah guru ngaji. Guru ngaji. Tentunya yang lain masih dalam. Ngapunten, kalau boleh tahu itu berapa, Bu? Kisaran insentif itu per... Kalau guru ngajinya 1.500.000 ya? Duh, sudah luar guru ngaji. Per setiap 1 tahun sekali. Setiap 1 tahun ini kan sudah lumayan, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini Bu, Ibu ini sudah menjabat hampir 1 tahun ya, Bu? Belum ya. Nah, masih 6 bulan. Oh, masih 6 bulan. Baik. Program yang unggulan ini, Bu. Program unggulan di 100 hari bersama Pak Karna ini apa, Bu? Bisa disampaikan kepada pemirsa ini. Nah, ketika 100 hari program unggulan yang sudah direncanakan misalkan. Program unggulan yang kami rencanakan itu di situ waktu itu penanaman porang. Waktu itu porang. Langsung begitu masuk ya, hari itu juga ya, waktu itu saya ingat sekali ya, langsung kami beserta, maksudnya beserta Pak Karna waktu itu kita ke daerah Wedoro Payung, langsung bersama masyarakat, tentunya kerjasama dengan Madiun waktu itu dengan penanaman porang. Nanti hasil daripada porang itu sendiri nanti langsung karena kerjasama dengan Madiun waktu itu, dengan Kota Madiun. Selain itu, Bu, program 100 hari. Selain itu, mungkin bisa disampaikan? Selain itu, karena jalan-jalan itu ya, jalan-jalan di sini ini kan berlobang-lobang itu, tolap itu. Tutup lubang. Iya. Artinya pembangunan jalan, Bu ya. Infrastruktur. Ya, infrastruktur. Ketika jalannya sudah tidak bagus, itu langsung sebetulnya gampang sekali, nggih. Tinggal kita memanfaatkan BU di situ. Ya, sehingga tetap jalan itu akan menjadi baik, sebetulnya begitu. Ibu bersama Pak Karna ini sudah hampir 6 bulan berjalan ya, Bu. Tentu siapapun dalam tanda kutip pemimpin yang baru menjabat, apalagi masih 1 periode misalkan, tentu ini di tengah pandemi ini kan menjadi tantangan, Bu, menjadi tantangan, sehingga pembangunan yang harusnya bersifat fisik ini harus merata, ini harus dihadapkan kepada pandemi. Nah, mungkin bisa diceritakan di kepemimpinan bersama Pak Karna dalam menghadapi pandemi ini. Tentu ini kan pasti menguras anggaran juga begitu, Bu ya, sehingga pembangunan yang bersifat fisik seperti pemerataan jalan, infrastruktur ini menjadi terhambat. Kira-kira begitu, Bu. Saya yakin ini di seluruh kabupaten kota ini. Semuanya. Monggo, Bu, itu. Tentunya dengan adanya pandemi begini ini akan ya ada hambatan sedikit dari program-program yang sudah direncanakan.
tentunya ada penyempitan apa itu untuk melaksanakan program itu sendiri. Ya banyak refocusing semuanya itu ya, semuanya itu memang terkuras ke ini, ke COVID, penanganan COVID-19. penanganan COVID-19 ini. Yang jelas itu ya ada hambatan lah sedikit dari semua program yang ada tentunya. Mungkin kalau ini Bu, untuk penanganan COVID tentu ini kan standar WHO atau kebijakan dari pemerintah pusat yang sampai saat ini ada PPKM yang hari ini pun juga diperpanjang kemarin dan Kabupaten Situbondo masuk pada PPKM level level 3 Bu. 3. Nah, ini kan tentu apapun menjadi terdampak, termasuk pembelajaran di sekolah dan ini juga terdampak. Terkait dengan vaksinasi sendiri Bu, apakah ini sudah bagaimana mungkin jenengan Ibu ketahui terkait dengan penggalaan vaksinasi di Kabupaten Situbondo ini, mungkin kalau ngomong capaian sudah berapa persen misalkan seperti itu? Alhamdulillah ya. Untuk vaksinasi di Kabupaten Situbondo walaupun toh tidak sama tentunya dengan kabupaten-kabupaten yang lain, saat ini tuh sudah mulai kesadaran masyarakat alhamdulillah sudah mulai tinggi. Kalau dulu-dulunya terus terang karena terlalu hebatnya hoax di medsos itu yang didengar oleh masyarakat sehingga masyarakat terus terang takut untuk melaksanakan vaksin. Nah, kemarin saya alhamdulillah di pondok saya sendiri itu melaksanakan vaksin sampai 1076 vaksinasi di situ. Alhamdulillah berarti dengan kerjasama dengan Dandim, Polres, Marinir waktu itu MBC, NU, ya, puskesmas setempat tentunya. Alhamdulillah ya sudah luar biasa. Kayaknya Situbondo itu hanya kemarin itu sampai 1000 sekian itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya tentunya ini masih pelaksanaan ini akan terus saya sampaikan ketika saya memantau di tingkat-tingkat lembaga pendidikan, saya sampaikan kepada kepala sekolahnya, Bapak walaupun tidak secara keseluruhan anak ini divaksin atau masih takut tapi tetap dipantau, terus dipantau sehingga ketika ada temannya divaksin tidak menimbulkan sakit dan tentunya tidak menimbulkan apa-apa, tentunya dia akan tertarik juga karena nanti tentunya kalau anak-anak pendidikan masuk akan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi itu juga akan ditanyakan vaksinnya begitu. Jadi semua sekarang kan harus vaksin itu ditanyakan, masuk mall ditanyakan vaksinnya, betul. Mau kawin ditanyakan kartu vaksinnya atau sertifikat vaksin. Jadi kalau saya umpamakan vaksin itu kalau dulu kayak orang ketika diberi bantuan gas oleh pemerintah itu takut ya malah dijual takut lah sama vaksin sekarang ini orang-orang takut tapi ketika itu nanti dibutuhkan tentunya orang dengan sendirinya akan menyadari bahwa vaksin itu sangat manfaat sekali. Mungkin begitu. Artinya dengan adanya pandemi ini tentu kan tidak leluasa dalam istilahnya membuat sebuah kebijakan tentunya. Karena ya tadi lagi-lagi anggaran terserap di COVID. Nah, tentu ini kan banyak jeritan-jeritan kecil pelaku UMKM, pelaku pariwisata, pelaku seni, ini kan terdampak. Nah, ini tentu kan menjadi tantangan Bu, pernahkah itu misalkan suara-suara seperti itu sehingga kadang-kadang dalam tanda kutip menjadi sebuah dilema bagi pemimpin sementara kebijakan pusat, keputusan pusat dalam PPKM ini ya harus ditaati kan begitu Bu. Betul. Nah, ini bagaimana Bu melihat kondisi seperti ini, jeritan-jeritan bisa dikatakan begitu ya, ini bagaimana Bu? Saya kira kalau teman-teman ASN saya kira ya masih menyadari, tapi yang sangat-sangat prihatin sekali itu para pedagang kaki lima ya.
yang ada batasan waktu. Iya. Nggih. Yang jam 8 harus ditutup, sekarang karena sudah level 3 jam 9. Jadi kami selalu memberikan bantuan-bantuan kepada abang becak, kepada Stimulusnya ada Bu ya dari pemerintah dari pemerintah, kabupaten ya. nggih. Dari nggih, koperasi pokok dari pemerintah. Iya. Dari kaki 5 mulai dari ujung barat, di sini ada 3 zona. Jadi zona barat, tengah, timur. Itu apa namanya, selalu yaitu tadi kembali ke tadi, keadilan itu tadi. Iya. Jadi kita berikan kepada abang becak, mengumpulkan abang becak di wilayah barat, setelah itu di wilayah tengah, setelah itu di wilayah timur. Terus begitu juga bantuan kepada pedagang kaki 5 dari barat, tengah, timur, itu secara menyeluruh begitu. Baik. Alhamdulillah bisa memberikan bantuan kepada beliau-beliaunya yang memang terdampak oleh COVID iya. itu sendiri. Baik, pemirsa Nasional TV, luar biasa yang bincang kita, selayang pandang kita bersama Ibu Hajah Khairani selaku Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Pemirsa, dalam diskusi pada saat ini akan kita lanjut dan akan kita pertajam setelah yang satu ini.